Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Eee, Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam pertemuan terakhir PPW Sirah Nabawiyah untuk semester kali ini. Insya Allah kita akan membahas tentang kali ini adalah pertempuran Khaybar serta pertempuran Mu'tah serta beberapa kejadian-kejadian di antara kedua pertempuran ini. Sebagai pengantar, kembali saya ingatkan bahwa materi setiap pertemuan yang ini terakhir ya, insya Allah hanya disampaikan selama 45 sampai 50 menit. Namun mungkin dalam pertemuan ini, akan lebih panjang karena memang ada 2 pertempuran yang kita bahas, dua peristiwa yang kita bahas dan juga ada peristiwa-peristiwa di antaranya. Mudah-mudahan tidak lebih dari, eee, 1 jam mudah-mudahan ya. Dan insya Allah jika kita bahas lebih rinci mungkin kita perlu 4 sampai 5 kali pertemuan. Jadi insya Allah kebanyakan rincian kejadian yang akan saya sampaikan kita bahas dalam pertemuan ini adalah, rincian rincian yang tidak terlalu detail aja, insyaallah hanya akan disampaikan secara singkat dan tujuan utama dari, pertemuan kita yaitu untuk mengambil ibrah dan memotivasi kita semua untuk lebih banyak lagi membaca kitab-kitab atau buku-buku sirah nabawiyah. Nah, kita awali dari, kejadian tepat setelah selesainya perjanjian Al-Hudaybiyah. Kita telah membahas perjanjian Al-Hudaybiyah dalam pertemuan kita sebelumnya, terjadi pada penghujung tahun 6 Hijriah, dan Rasulullah SAW pulang dari, Hudaybiyah, itu tiba di Madinah sekitar akhir tahun, bulan Zulhijjah tahun 6 Hijriah juga. Dan mungkin dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah ini atau mungkin selama ya, selama beliau di Madinah atau mungkin dalam perjalanan pulang beliau dari Hudaybiyah ke Madinah, Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk mengutus Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, radhiyallahu an, itu ke Habasyah. Dan ia diberikan tugas untuk menyampaikan pesan dan surat kepada pertama An-Najasyi, ya Najasyi dari kerajaan Habasyah yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Maka Najasyi pun menerima dan masuk Islam pada saat itu juga ketika mendapatkan surat dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW juga berpesan kepada Najasyi untuk menjadi wali nikah bagi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Ya, dia adalah, salah satu dari istri Rasulullah SAW dan dinikahi dengan, wali karena Abu Sufyan bapak dari, Ummu Habibah adalah masih seorang kafir ketika itu, maka yang menjadi walinya adalah, pemerintah setempat yang kebetulan ketika itu adalah Najasyi dan Najasyi juga telah memeluk agama Islam. Maka Najasyi menjadi wali nikah bagi Ummu Habibah dan Rasulullah SAW sendiri tidak menghadiri akad nikahnya tersebut dan, eee satu-satunya istri Rasulullah SAW yang mendapatkan mahar cukup besar dan juga mendapatkan, walimah yang cukup megah ya, meskipun Rasulullah sendiri tidak hadir ketika itu adalah Ummu Habibah ini. Karena mahar maupun semua, biaya-biaya walimah itu ditanggung oleh seorang raja yaitu Najasyi. Dan ingat Najasyi ini adalah sebuah gelar dan nama asli Najasyi adalah, eee, Ashama. Ya, tercatat dalam kitab sirah nama asli beliau adalah Ashama. Najasyi itu seperti halnya kaisar atau raja atau bahkan dulu di zaman Nabi Musa ada Firaun, dan masing-masing Firaun ada namanya sendiri dan masing-masing Najasyi itu punya nama sendiri masing-masing dan Najasyi yang hidup di zaman Rasulullah SAW adalah Ashama. Kemudian, Amr bin Umayyah Ad-Dhamri juga menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada Ja'far bin Abu Thalib yang telah tinggal di, Habasyah itu setidak-tidaknya sejak tahun, 6 kenabian.
Artinya 6 kenabian itu sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Jadi, Ja'far bin Abu Thalib dan Muhajirin Habasyah itu telah tinggal di Habasyah selama setidaknya 13 tahun, masa yang cukup lama. Dan ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, disepakati oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, dengan, kaum kafir Quraisy Mekah, maka kondisi menjadi lebih aman dan Ja'far pun dipersilahkan oleh Rasulullah untuk membawa serta Muhajirin Habasyah untuk berangkat kembali, bukan berangkat kembali, tapi berangkat ke Madinah. Dalam kesempatan ini juga kejadian yang sangat menarik terjadi. Setelah selesai perjanjian Al-Hudaibiyah, sudah kita bahas dalam pertemuan kita sebelumnya, banyak dari orang-orang Arab yang melek politik, termasuk orang-orang Quraisy sendiri itu sadar bahwa perjanjian Al-Hudaibiyah adalah tanda kemunduran dan kejatuhan kekuatan Makkah atau kafir Quraisy. Amr bin As dengan kecerdasan politiknya dan juga kecerdasan dirinya sendiri, dia merasa tidak ada harapan lagi untuk tinggal di Makkah, hanya tinggal menunggu waktu sampai Rasulullah akan menaklukkan Makkah. Dia sadar itu sendiri, namun dia merasa tidak mau dipimpin oleh Rasulullah SAW dan akhirnya dia mengasingkan diri ke Habasyah dan ketika menemui Najasyi yang merupakan sahabatnya sendiri, Amr bin As kaget karena Najasyi telah masuk Islam. Dan bahkan Najasyi mengajak Amr bin As untuk masuk Islam. Akhirnya Amr bin As masuk Islam dengan perantaraan dakwah Najasyi. Bahkan Najasyi sendiri belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Najasyi Ashama dalam kategorinya terhadap Rasulullah SAW dia termasuk tabi'in. Jadi menarik sekali tabi'in itu memberikan dakwah kepada seseorang yang akan menjadi sahabat. Nah, beberapa bulan kemudian Amr bin As akan hijrah ke Madinah. Lanjut kita ke pertempuran Khaybar. Belum genap 1 bulan Rasulullah SAW dan para sahabat tiba di Madinah selesai dari perjanjian Hudaibiyah di dekat Mekah, ya. Rasulullah SAW bersegera berangkat, ya, masih bulan Muharram. Tadi Zulhijjah beliau pulang, mungkin sekitar pertengahan atau akhir Zulhijjah, dan pada akhir Muharram Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju Khaybar. Dan di Khaybar ini adalah musuh yang tersisa di daerah Hijaz. Dan Rasulullah SAW kemungkinan dengan perjanjian Hudaibiyah telah disepakati, beliau khawatir Yahudi-Yahudi Khaybar itu akan mengikat perjanjian persekutuan dengan Mekah. Dan otomatis dengan mengikat persekutuan dengan Mekah, mereka juga akan terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah SAW tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memerangi Yahudi Khaybar dengan sesegera mungkin. Dan kita ketahui dalam 2 pertemuan terakhir sebelum ini, dalam pertempuran Khandaq, Yahudi Khaybar bersama Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mereka adalah pemrakarsa utama dalam terbentuknya pasukan Al-Ahzab yang menyerang Madinah ketika itu sampai terjadinya pertempuran Khandaq. Jadi jelas mereka adalah orang-orang yang Yahudi yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka diserang bukan karena agama mereka, bukan karena mereka Yahudi, tetapi mereka diserang karena memang perbuatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islam. Maka Rasulullah SAW berangkat di akhir Muharram tahun 7 Hijriah bersama dengan para sahabat, jumlahnya sekitar 1.500 orang, dan hampir semua peserta Bai'atul Ridwan dan juga perjanjian Al-Hudaibiyah ikut serta dalam perjalanan ini. Nah, Khaybar itu sendiri adalah sebuah kota berjarak sekitar 170 sampai 180 km di utara Madinah. Jadi hanya perlu 4 sampai 5 hari berjalan kaki. Dan di utaranya ada Taima, di baratnya ada Fadak. Dan semuanya adalah kota yang berpenduduk mayoritas Yahudi dan semuanya memiliki perekonomian, mendapatkan pendapatan mereka dari agrikultur atau perkebunan kurma maupun bahan-bahan makanan lainnya. Kita lihat di sini, kita bisa bayangkan ini adalah Mekkah, ya. Ini adalah Mekkah, Madinah ada di utara. Nah, di utara Madinah itu adalah Khaybar dan tidak begitu jauh, 4-5 hari perjalanan kaki.
Di timurnya ada Fadak dan di utaranya di perbatasan dengan Syam itu ada Taima. Dan kita lihat di sini adalah ibu kota Habasyah ketika itu Negash, ya. Dan disinilah Ja'far bin Abu Thalib itu tinggal selama hampir 13 tahun bersama Muhajirin Habasyah. Nah, Khaybar adalah suatu kota yang subur yang terdiri dari belasan ya benteng suku-suku Yahudi. Dan di sana juga tersebar perkebunan kurma yang paling luas di daerah Hijaz, melebihi luas perkebunan kurma di Madinah yang dimiliki oleh orang-orang Ansor ketika itu. Menariknya, satu benteng yang dimiliki oleh masing-masing benteng yang dimiliki oleh kaum Yahudi Khaybar itu bisa menampung 300 sampai 500 orang. Dengan asumsi setengah populasi benteng adalah laki-laki yang siap berperang, mereka bisa saja berjumlah 3.000 orang jika bersatu melawan Muslim. Namun qadarullah Allah takdirkan mereka tidak bersatu untuk tidak memiliki rencana sama sekali untuk bersatu melawan pasukan Muslim. Allahu a'lam kenapa tidak dijelaskan dalam kitab-kitab sirah. Namun kemungkinan karena adalah adanya persaingan antara mereka sendiri, antara kabilah satu dengan kabilah lain ada persaingan yang mengakibatkan mereka tidak bersatu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur ketibaan waktu ketibaan mereka itu di benteng pertama pada pagi hari. Beliau sengaja bermalam di jarak yang tidak terlalu jauh dari benteng pertama, kemudian sholat subuh, dan setelah sholat subuh langsung bergerak dan tiba di Khaybar, di benteng pertama Khaybar itu pada pagi hari ketika orang-orang Yahudi Khaybar di benteng tersebut sedang keluar untuk berjalan ke kebun-kebun mereka sambil memanggul alat-alat pertanian dan perkebunan mereka. Dan ketika melihat Rasulullah SAW datang, mereka sangat kaget, terkejut, dan mereka pun berlarian kembali masuk ke dalam benteng masing-masing. Dan Rasulullah SAW menaklukkan benteng-benteng Khaybar itu sebagian demi sebagian. Ya, ada sejumlah Rasulullah membuat kemah di satu tempat yang mungkin cukup strategis. Sayangnya tidak diceritakan secara detail bagaimana topografi dan keadaan lokasi-lokasi benteng Khaybar dalam buku-buku kitab-kitab sirah. Namun kita bisa perkirakan dari apa yang disampaikan dalam kitab sirah bahwa Rasulullah dalam beberapa hari mungkin mengutus detasemen sahabat dengan pimpinan seorang sahabat, Umar bin Khattab misalnya, Abu Bakar misalnya, atau Ali. Nah, ini terjadi selama pertempuran Khaybar ini berlangsung selama setidaknya sekitar 1 bulan lamanya sampai 40 hari. Dan benteng pertama yang ditaklukkan adalah An-Naim. Jadi masing-masing benteng itu diberikan nama oleh orang-orang Yahudi Khaybar ketika itu. Dan syuhada pertama yang tercatat dalam kitab sirah adalah Mahmud bin Maslamah Al-Ansari, yaitu seorang saudara laki-laki dari Muhammad bin Maslamah. Ia syahid karena dilempar dengan batu gilingan dari atas dinding benteng. Jadi memang pasukan Muslim tidak terlalu berpengalaman dalam mengepung atau menyerang benteng, dan ini terbukti banyak sahabat yang terlalu dekat dengan dinding benteng sehingga mereka terkena panah ataupun seperti yang dialami oleh Mahmud bin Maslamah, dia tertimpa lemparan batu gilingan dari atas dinding benteng. Kemudian dalam salah satu penaklukan benteng yang paling berat dan paling lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar, kemudian hari berikutnya Umar, namun belum berhasil untuk menaklukkan satu benteng yang paling kuat ini. Barulah pada hari berikutnya pada sholat subuh, sebelumnya pada malam setelah Umar kembali dari penyerangannya, Rasulullah mengatakan setelah sholat Isya bahwa besok ia akan menyerahkan bendera komando kepada seorang sahabat yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka semua sahabat semangat di malam tersebut, mereka berdoa mudah-mudahan mereka masing-masing yang mendapatkan bendera komando tersebut. Lalu Rasulullah SAW keesokan harinya setelah sholat subuh memanggil Ali bin Abu Thalib. Ternyata beliau, Ali, tidak hadir dalam sholat subuh. Ditanya oleh Rasulullah, mana Ali?
ternyata Ali sedang sakit mata dan sakit matanya itu cukup parah sehingga dia tidak bisa banyak bergerak. Maka Rasulullah tetap memanggil Ali bin Abi Thalib, menyuruh sahabat lain untuk memanggilnya. Maka Ali pun menghadap Rasulullah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meludahi matanya dan dengan mukjizat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala mata Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh. Dan pada pagi harinya segera Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah dengan beberapa ratus sahabat untuk menyerang benteng tersebut. Diawali dengan duel dengan pimpinan kabilah Yahudi yang tinggal di benteng tersebut dan Ali bin Abi Thalib kemudian berhasil membunuh Mirhab namanya. Mirhab ya, kepala kabilah Yahudi yang berada di benteng tersebut. Namun benteng tersebut tetap melawan, maka terjadi pertempuran. Ali bin Abi Thalib ketika itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karamah. Ketika dia sedang bertempur dengan musuhnya, perisai beliau terlempar, maka wallahu a'lam bagaimana kekuatan Ali bisa Allah berikan ketika itu. Ali bin Abi Thalib kemudian mengangkat pintu gerbang benteng dengan dua tangannya dan dia jadikan sebagai perisai yang baru. Tentu saja dinding benteng bukanlah suatu yang bisa diangkat dengan mudah. Bahkan sejumlah sahabat setelah itu mencoba mengangkatnya berdelapan, namun mereka tidak bisa mengangkat pintu gerbang yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu untuk jadikan perisai. Dalam pertengahan pertempuran Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu kehabisan bekal. Bahkan sebagian sahabat itu memakan keledai yang mereka bawa sebagai tunggangan atau untuk membawa logistik. Mendengar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Dan kita baru tahu dari kejadian ini bahwa ada syariat yang mengharamkan daging keledai untuk dimakan. Namun tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka menaklukkan benteng yang namanya As-Sa'ab. Dan di benteng As-Sa'ab ini tersimpan begitu banyak perbekalan, begitu banyak gandum, kurma, dan juga air yang mencukupi untuk perbekalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai nanti selesainya pertempuran Khaybar. Sampai akhirnya setelah lewat masa sekitar 1 bulan pertempuran, tersisa beberapa benteng saja. Dan satu benteng besar itu namanya adalah benteng Az-Zubair. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima sebuah tawaran untuk menyerahkan diri, ya, yaitu Yahudi Khaybar mengajukan penyerahan diri mereka dengan syarat, ya, agar mereka diantaranya berhasil menegosiasi beberapa hal yang syarat-syaratnya akhirnya disepakati oleh Yahudi Khaybar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja klausul-klausul perjanjian ini? Di antaranya Yahudi Khaybar akhirnya diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap tinggal di Khaybar. Tetapi mereka wajib memberikan 50% hasil kurma tahunan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah. Dan ini menjadi ghanimah atau harta rampasan perang. Mereka juga wajib menyerahkan semua emas dan perak yang sedang mereka miliki saat itu. Kemudian semua harta yang direbut dalam penaklukan benteng-benteng sebelumnya adalah harta rampasan perang milik pasukan Muslim. Dan satu lagi klausul, ya, sebagai seorang pemenang penakluk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyatakan bahwa perjanjian ini berlaku sesuai kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika Rasulullah menghendaki, Yahudi Khaybar bisa saja diusir dari Khaybar itu sendiri. Namun sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi Khaybar tetap bertahan di sana. Dan barulah pada masa Khalifah Umar, ya, mereka mulai berbuat yang tidak-tidak, ya, mulai mensabotase utusan-utusan dari Khalifah Umar, sehingga akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ketika itu mengusir semua Yahudi dari Khaybar. Dan kebetulan juga di masa ketika pertempuran Khaybar terjadi,
umat Islam belum terlalu banyak. Bayangkan saja 1.500 orang ikut bertempur dalam pertempuran ini. Namun tentu saja tidak cukup untuk menyisihkan atau mengalokasikan sejumlah sahabat untuk mengelola perkebunan Khaybar yang bahkan luasnya jauh lebih luas daripada perkebunan kurma di Madinah itu sendiri. Maka eee, Khaybar pun ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan dalam salah satu jamuan yang disajikan oleh Yahudi Khaybar, Rasulullah SAW mendapati bahwa kambing bakar yang sedang beliau kunyah ketika itu mengandung racun. Allah memberikan mukjizat ketika itu paha kurma yang menjadi kegemaran Rasulullah SAW, tulangnya berbicara kepada Rasulullah bahwa ada racun di sini. Atas mukjizat Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga Rasulullah memerintahkan semua sahabat yang makan bersama dari kambing bakar tersebut untuk memuntahkan atau mengeluarkan apa yang sedang mereka kunyah. Namun sayangnya seorang sahabat yang bernama Bishr al-Bara itu telah sempat menelan. Bahkan hanya mengunyah saja Rasulullah SAW kelak ketika menjelang wafatnya masih merasakan dampak dari racun yang dibubuhkan oleh orang Yahudi kepada kambing bakar tersebut, ya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan investigasi sampai akhirnya pelakunya ditangkap, yaitu seorang perempuan Yahudi yang suaminya tewas dalam pertempuran, dan ia ingin membalas dendam kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertanya kepadanya mengapa dia meracuni kambing ini, maka perempuan Yahudi itu mengatakan, kalau engkau benar seorang nabi, maka racun ini tidak akan menyakitimu. Tapi jika engkau bukan seorang nabi, maka engkau pun akan mati dan aku pun akan mendapatkan balas dendamku. Jadi kira-kira seperti itu. Pada awalnya ia hanya diberikan peringatan, teguran dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Namun setelah beberapa hari, Bishr al-Bara al-Ansari yang sempat menelan satu kunyahan dari kambing bakar yang beracun tersebut, akhirnya wafat syahid. Maka tidak adil jika perempuan Yahudi itu tidak dikisos. Maka sesuai dengan hukum, maka perempuan Yahudi tersebut akhirnya dihukum mati untuk membayarkan kisos dari wafatnya atau syahidnya Bishr bin al-Bara. Nah, ghanimah yang diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam pertempuran Khaybar ini dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama adalah kepemilikan harta tetap berupa aset, lahan kebun kurma maupun pertanian lainnya beserta hasil panennya, yaitu 50%. Dan Rasulullah SAW ya sesuai dengan perjanjian menyerahkan semua pengelolaannya kepada Yahudi Khaybar yang tetap tinggal di kampung halaman mereka. Kemudian kelompok ghanimah yang kedua, bagian yang kedua adalah harta lancar, yaitu berupa emas dan perak, hewan ternak, baju zirah, pedang, serta budak-budak yang direbut dalam pertempuran. Dan sesuai dengan syariat Nabi SAW membagi 4/5-nya atau 80% untuk semua sahabat peserta pertempuran Khaybar, dan 1/5-nya sesuai dengan syariat dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, 1/5-nya untuk kebutuhan keluarga Nabi SAW, fakir miskin, kepentingan umum, pembiayaan kenegaraan dan semua urusan Rasulullah SAW fi sabilillah atau di jalan Allah. Dan dari 80% untuk peserta pertempuran Khaybar, Ahlul Hudaybiyah itu mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dengan janji janji Allah Subhanahu wa taala selesai pertempuran perjanjian Al-Hudaybiyah dalam surah Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan begitu banyak ghanimah yang akan mereka peroleh. Ini semua adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka untuk mengikuti bai'atur ridwan dan kesabaran mereka untuk menerima semua hasil dari perjanjian Al-Hudaybiyah yang mungkin mereka anggap ketika itu adalah sesuatu hal yang nampaknya negatif bagi umat Islam.
Dan dalam kitab sirah disebutkan bahwa akuntan perhitungan porsi ghanimah ini adalah dua orang sahabat dari Ansar, Jabbar bin Sakhar dan Zaid bin Thabit. Sedangkan pelaksana pemungutan tahunannya adalah Abdullah bin Rawahah. Namun Abdullah bin Rawahah hanya bisa menjalankan tugasnya 2 tahun karena kelak ya tidak lama lagi dia akan syahid dalam pertempuran Mu'tah. Nah, besarnya nilai ghanimah yang diperoleh ketika Khaybar itu merupakan ghanimah yang paling besar didapatkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat sampai saat itu. Bahkan bisa dikatakan dari segi tanah atau penguasaan lahan, kepemilikan lahan, maka ghanimah Khaybar ini begitu banyak, begitu besar nilainya. Mungkin dari segi harta berupa emas, perak, hewan ternak atau harta lancar yang tadi saya sebutkan, ghanimah pertempuran Hunain mungkin lebih besar. Namun ghanimah pertempuran Hunain nanti pada tahun 8, Allahu a'lam 8 atau 9 Hijriah saya lupa, itu adalah lebih banyak dialokasikan untuk dibagikan kepada orang-orang, mu'allaf dari Quraisy yang baru saja masuk Islam setelah penaklukan Makkah. Bahkan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ya, anak dari Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa kami tidak pernah makan yang cukup sebelum kami menaklukkan Khaybar. Jadi bisa menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi, kondisi keseharian para sahabat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum pertempuran Khaybar dan setelah pertempuran Khaybar. Pertempuran Khaybar adalah titik balik di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak mereka dapatkan dalam, 7 tahun pertama sejak hijrah. Nah, ada beberapa syariat yang ditetapkan dalam pertempuran Khaybar, antaranya adalah, haramnya memakan daging keledai, kemudian yang kedua jariyah atau budak perempuan itu baru boleh digauli setelah haidnya yang pertama, kemudian haram mengambil ghanimah yang belum dibagikan oleh pemimpin, kecuali ghanimah yang diperoleh dari musuh yang dibunuh secara langsung oleh dirinya sendiri, kemudian haram melakukan nikah mut'ah, dan nikah mut'ah ini kemudian, beberapa ulama berbeda pendapat apakah dalam pertempuran ini atau dalam penaklukan Mekkah. Kemudian yang berikutnya adalah haram untuk memperhatikan riba al-fadl. Nah, masih ketika Rasulullah SAW berada di Khaybar, Ja'far bin Abu Thalib dan, para muhajirin Habasyah yang laki-laki itu menyusul sampai ke Khaybar dengan maksud untuk ikut bertempur. Namun ketika mereka tiba di sana, pertempuran telah usai dan, Khaybar telah takluk. Dan ketika Rasulullah SAW menerima Ja'far, menyambut kedatangan Ja'far, terlihat sekali bahwa Rasulullah SAW sangat bahagia dengan kedatangan sepupunya yang sangat, ia cintai. Ya, dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib bagi Rasulullah itu lebih seperti anak karena usia mereka terpaut jauh. Rasulullah ketika ini tahun 7 Hijriah berarti beliau berusia, 60 tahun ya, 59 atau 60 tahun. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ketika itu masih berusia sekitar 20 tahunan. Ja'far itu usianya mungkin tidak terpaut terlalu jauh dengan Rasulullah SAW sehingga hubungan beliau Rasulullah dengan Ja'far itu jauh lebih dekat seperti, halnya, abang dan adik sendiri. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika itu tidak tahu mana yang membuat dirinya bahagia ketika itu, apakah kedatangan sepupunya atau karena, ditaklukkannya Khaybar. Kedua-duanya adalah sesuatu yang, merupakan, nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nah, bersama dengan Ja'far serta, Muhajirin Habasyah juga datang Abu Hurairah dan, kabilahnya dari Bani Daus. Dan Abu Hurairah kita ketahui adalah, sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan kita ingat ini adalah tahun 7 Hijriah, Rasulullah kelak wafat tahun 11 Hijriah, hanya 3 tahun lebih sedikit ya. Abu Hurairah hidup bersama Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah di kota Madinah, tetapi, Abu Hurairah dikaruniakan oleh Allah keberkahan dalam, hal lain yaitu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah SAW kemudian pulang ke Madinah
Dan sebelum pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Safiyah binti Huyai. Dan Safiyah adalah anak dari Huyai bin Akhtab. Jika ikhwan semua menyaksikan bahasan kita tentang pertempuran Khandaq dalam 2 pertemuan kemarin, kita ingat bahwa Huyai bin Akhtab adalah salah satu pemrakarsa pasukan Al-Ahzab yang paling getol eee permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang dari pemimpin Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 4 sampai atau 5 Hijriah dari kota Madinah akibat pengkhianatan mereka. Dan Huyai bin Akhtab ketika pertempuran Khandaq, dia berupaya untuk eee, bernegosiasi dengan Bani Quraidah agar Bani Quraidah menyerang dari belakang. Oleh karena itu Huyai bin Akhtab ketika itu ikut dihukum mati bersama-sama dengan Bani Quraidah. Dalam pertempuran Khaybar, suami Safiyah juga tewas dan akhirnya Safiyah menjadi ghanimah. Dan saat itu usianya adalah sekitar 17 sampai 18 tahun. Dan karena status sosial Safiyah, sahabat menyarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk membelinya dari Dihya Al-Kalbi. Karena Dihya Al-Kalbi beliau lebih dahulu mendapatkan bagian ghanimah yaitu Safiyah. Maka dengan harga tebusan pembelian Safiyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil Safiyah sebagai jariyahnya. Nah, para sahabat belum mengetahui status Safiyah, apakah dia sebagai Ummul Mukminin atau istri atau sebagai jariyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan pulang ke Madinah, dia membantu Safiyah naik ke atas untanya dan kemudian Rasulullah menutupkan jubahnya ke seluruh tubuh Safiyah binti Huyai. Maka sahabat pun paham bahwa ketika itu Safiyah telah menjadi ummul mukminin karena istri Nabi memiliki syariat lebih khusus tentang hijab, yaitu seluruh tubuhnya tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain. Nah, di malam pertama perjalanan pulang ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyempurnakan nikahnya dengan Safiyah, namun Safiyah belum bersedia. Baru kemudian di malam kedua, Safiyah bersedia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tolong kepada Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik, ya, untuk menghias Safiyah. Dan sebelum menyempurnakan nikahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji Safiyah dengan beberapa pertanyaan yang mungkin bagi kita terlihat sangat apa ya? Mungkin akan menyakiti keperasaan dari Safiyah. Rasulullah mengatakan kepada Safiyah bahwa ayahnya adalah orang yang paling kuat permusuhannya kepada Rasulullah di antara orang-orang Yahudi di tanah Arab. Nah, tetapi Safiyah kemudian menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan ia menyatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh ayahnya adalah dosa dirinya sendiri sedangkan dia tidak memiliki bagian dari dosa yang dilakukan oleh ayahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tawaran kepada Safiyah. Tawaran pertama, pilihan pertama adalah ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa Safiyah tidak tahu apakah dia adalah seorang istri ataukah seorang jariyah. Jadi ketika Rasulullah menawarkan ini, tentu saja Safiyah berpikir ikut bersama Nabi sebagai seorang jariyah. Pilihan kedua, dia dikembalikan kepada kaumnya dalam keadaan bebas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Safiyah keimanan dan Safiyah memilih ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Saat itu juga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya dengan jelas ketika itu dan ia pun sah menjadi seorang ummul mukminin atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah Safiyah, terlihat bekas lebam memar di pipi Safiyah. Dan ketika Rasulullah bertanya, ternyata itu adalah bekas pukulan dari suami Safiyah, Kinanah bin Rabi, sekitar 10 hari sebelum kejadian pernikahan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Safiyah bangun tidur dan bermimpi bahwa dalam mimpinya dia kejatuhan bulan dari arah Yathrib atau Madinah.
Dan ketika dia ceritakan hal ini, mimpinya ini kepada suaminya, Kinanah paham bahwa ini adalah sesuatu yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia pun marah kepada Sofiyah. Dia pukul Sofiyah ketika itu juga. Maka tepat saat itu juga ternyata Sofiyah haid, sehingga saat itulah terakhir Kinanah bin Rabi menyentuh Sofiyah, yaitu berupa sebuah pukulan. Sampai akhirnya Kinanah wafat, tewas dalam pertempuran Khaybar. Dan mengapa Sofia menolak pada malam pertama untuk disempurnakan nikahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata pada malam pertama meninggalkan Khaybar, Sofia khawatir bahwa mereka masih terlalu dekat dengan Khaybar dan khawatir ada balas dendam dari orang-orang Yahudi Khaybar. Maka barulah pada malam kedua dia bersedia. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tendanya. Rasulullah melihat Abu Ayyub Al-Ansari bersiap siaga dengan pedangnya. Dan ketika ditanya oleh Nabi mengapa Abu Ayyub berjaga semalaman, Abu Ayyub mengatakan dia merasa tidak aman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam dengan Sofiyah. Kenapa? Karena Sofiyah baru saja kehilangan suaminya, saudaranya dalam pertempuran Khaybar. Apalagi ayahnya Huyai adalah seseorang yang dibunuh, dihukum mati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran Khandaq. Tentu saja Rasulullah SAW memahami perasaan Abu Ayyub, namun Nabi SAW menenangkan Abu Ayyub bahwa Sofia adalah seorang yang beriman, dan Rasulullah mendoakan kebaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di hari itu juga walimah kecil diadakan sebelum perjalanan pulang ke Madinah. Belum sampai Rasulullah SAW meninggalkan Khaybar terlalu jauh, Yahudi dari kota Fadak, Taima, dan Wadil Qura itu menyerahkan diri mereka juga kepada Rasulullah SAW meskipun tanpa diperangi. Karena apa? Karena mereka merasa takut akan mengalami kejadian yang sama dengan apa yang dialami oleh Yahudi Khaybar. Maka tanpa diperangi, mereka mengikat perjanjian yang sama dengan Yahudi Khaybar kepada Rasulullah SAW. Dan khusus properti di Fadak, Taima, dan Wadil Qura ini menjadi al-fai'. Al-fai' ini adalah satu tipe harta rampasan perang, namun diperoleh tanpa terjadinya peperangan. Dan ini menjadi hak mutlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya kelak setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemilikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Fadak dan di beberapa area ini kelak akan menjadi sengketa antara Khalifah Abu Bakar dan Fatimah. Karena Fatimah belum pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayahnya sendiri, bahwa para nabi tidak mewariskan harta. Namun sengketa antara Abu Bakar dan Fatimah ini kelak akan terselesaikan sebelum Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, bahasan berikutnya dalam kitab-kitab sirah setelah pertempuran Hudaybiyah, pertempuran Khaybar adalah tentang surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemimpin negeri asing. Kitab-kitab sirah setidaknya menyebutkan ada sekitar 20 surat dakwah yang dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin berbagai negeri asing. Namun sayangnya tidak ada satupun naskah asli surat ini yang bertahan sampai sekarang. Isinya itu hanya tercatat dalam kitab hadis maupun kitab sirah. Jika mungkin ihwah filah sebagian pernah pergi ke Istana Topkapi yang sekarang menjadi museum, akan ditunjukkan di sana beberapa naskah surat yang diklaim sebagai naskah surat yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin-pemimpin negara asing. Namun kesahihannya, apakah itu benar dari naskah Rasulullah SAW yang asli, itu diperdebatkan. Jadi bahkan di sana juga kita bisa melihat cap stempel surat yang Rasulullah SAW gunakan yang bertuliskan Muhammad di bagian bawahnya, kemudian Rasul di bagian baris tengahnya, dan Allah di bagian atasnya. Itu pun adalah sebuah hal yang masih diperdebatkan kesahihannya. Hanya disebutkan dalam hadis-hadis saja, tetapi bentuknya kita tidak ketahui. Dan ini juga sayangnya menjadi bendera salah satu kelompok Islam yang mengklaim mengikuti jalannya Nabi ya di daerah Syam sana sekarang. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai mengirim surat-surat ini sejak perjanjian Hudaybiyah.
Dan tentu saja yang pertama kita bahas tadi adalah suratnya kepada Najasyi Ashama yang diterima oleh An-Najasyi sehingga Najasyi pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan di antara 20 surat ini tentu saja kita akan membahas sedikit di antaranya. Itu yang pertama adalah surat Rasulullah SAW kepada Kaisar Romawi. Yang menariknya ketika itu diceritakan kisahnya oleh Abu Sufyan tentang surat ini bagaimana bagaimana Kaisar Romawi Heraklius ketika itu menerima surat dari Rasulullah SAW. Karena hadis ini disampaikan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan ketika masih belum masuk Islam, artinya setelah perjanjian Hudaibiyah, Abu Sufyan kembali bisa dengan aman dan leluasa berdagang ke utara, yaitu ke Syams. Maka ketika kunjungan pertamanya sejak jalur perdagangan Mekah Syams kembali hidup, Abu Sufyan ketika itu menerima panggilan dari seorang utusan kaisar. Maka Abu Sufyan pun kaget. Ya tidak pernah sebelumnya dia dipanggil oleh pemimpin Romawi, apalagi sekelas Kaisar Heraklius langsung. Maka dia pun dipanggil bersama beberapa orang Arab lainnya dan beberapa rekannya dari sesama Quraisy Mekah. Dan di sana dia diinterogasi oleh Kaisar Heraklius. Ya, ditanya tentang Rasulullah SAW dan dari sana Heraklius berhasil mengkonfirmasi bahwa Rasulullah SAW benar adalah seorang nabi yang telah dijanjikan kepada ahlul kitab, termasuk Heraklius itu sendiri. Maka ketika itu Abu Sufyan merasa kaget dan itulah untuk pertama kalinya iman masuk ke dalam diri Abu Sufyan. Jadi kita lihat tadi Amr bin As, dia masuk Islam dengan dakwah dari Najasyi. Kemudian Abu Sufyan juga mulai masuk keimanan dalam dirinya itu melalui justru dari seorang kafir yaitu Kaisar Heraklius. Namun sayangnya Kaisar Heraklius tidak mengikuti surat dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bunyi dari surat Rasulullah kepada Heraklius berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin bin Abdillah wa Rasulillah wa Rasulih ila Hirakla azimir Rum. Dari Muhammad bin Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius pemimpin Romawi yang agung. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan atau salam kepada semua orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatid Islam aslim tuslim yu'tikallahu ajraka marratain. Aku mengajakmu untuk masuk ke dalam Islam, dan jika engkau masuk Islam maka engkau akan selamat dan Allah akan memberikan balasan yang ganda kepadamu. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin, dan jika engkau menolak ajakan Islam ini, engkau akan menanggung semua dosa orang-orang Arisiyin. Maka Heraklius menanggapi positif surat tersebut, bahkan dia sempat ingin masuk Islam. Namun petinggi-petinggi dan petinggi-petinggi Kekaisaran Romawi yang dekat dengan dirinya itu merasa terancam dengan kehendak Heraklius untuk masuk Islam. Dan ternyata Heraklius memilih untuk menyelamatkan kekuasaannya daripada masuk ke dalam Islam, dan ini cukup disesalkan dari sisi Heraklius sendiri. Kemudian surat kepada Raja Persia yaitu Kisra, dalam bahasa Arab Kisra, namun dalam bahasa aslinya bahasa Persia adalah Khusro Aparves. Berbeda dengan Heraklius yang cukup bijaksana, ya. Raja Persia mengoyak-ngoyak surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar kabar ini, Rasulullah bersabda bahwa Allah akan mengoyak-ngoyak kerajaannya Kisra itu seperti halnya dia mengoyak-ngoyak surat dari Rasulullah SAW. Dan benar, tidak lama kemudian Khusro atau Kisra ini
mati dibunuh oleh anaknya sendiri dalam tempo hanya beberapa tahun, sekitar sekitar 7 tahun ya, terjadi pergolakan politik di Persia, berganti begitu banyaknya raja, ya mulai dari anaknya Khusro, kemudian ada keluarganya yang lain, ada jenderalnya, berganti-ganti pemimpin Persia sampai akhirnya ketika Khalifah Umar bin Khattab mengutus, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam pertempuran Qadisiyah, itu adalah raja mereka yang terakhir yaitu Yazdejerd yang ketiga, dan itu adalah raja terakhir dari, Persia dan Allah buktikan, kebenaran perkataan Rasulullah SAW ya, terkoyak-koyaklah kekuasaan kerajaan Persia setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian, kitab sirah mengisahkan masuk Islamnya 3 muhajirin terakhir setelah kejadian, setelah tentang surat-surat Rasulullah SAW ini. Di antaranya tadi setelah kita, bahas tentang Amr bin As, ya dengan dakwah An-Najasyi dia masuk Islam. Kemudian yang menariknya adalah Khalid bin Walid, dia masuk Islam setelah Umrah Al-Qadha. Umrah Al-Qadha telah saya sampaikan dalam pembahasan terakhir di Hudaybiyah mengenai tentang, perjanjian Hudaybiyah. Dan ketika itu dia menyadari bahwa Nabi SAW itu selalu mengungguli Khalid bin Walid dalam taktik pertempuran. Padahal Khalid merasa dirinya telah tumbuh dari Bani Makhzum, telah dididik dengan baik oleh ayahnya tentang militer, tentang peperangan, tentang pertempuran, tentang taktik. Namun selalu saja Khalid bin Walid merasa ada sesuatu hal yang lain yang membuat dirinya tidak bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Termasuk ketika Hudaybiyah. Ketika Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhasil mengecoh Khalid sehingga, Rasulullah belok ke arah barat ya, ke arah barat dari Asfan sampai di Hudaybiyah. Tanpa Khalid ketahui, bagaimana bisa terjadinya. Kemudian Khalid mengajak Utsman bin Thalhah Al-Abdari untuk masuk Islam juga. Dan Utsman bin Thalhah Al-Abdari adalah pemegang kunci Ka'bah. Dan 2 orang ini kemudian berangkat ke Madinah. Dan Allah takdirkan Khalid dan Utsman itu bertemu dengan Amr dalam perjalanan mereka ke Madinah. Akhirnya mereka ketiganya masuk Islam di hadapan Nabi SAW dan mereka adalah termasuk 3 muhajirin yang terakhir. Dan jelas Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, tidak sama mereka yang masuk Islam setelah penaklukan Makkah dengan mereka yang masuk Islam sebelum penaklukan Makkah. Maka, Khalid bin Walid, Utsman bin Thalhah dan Amr bin As adalah termasuk muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggi derajatnya di antara para sahabat yang lain. Selanjutnya dalam beberapa bulan kemudian terjadilah pertempuran Mu'tah. Kita lihat di sini Madinah ke Mu'tah jaraknya sekitar 800 km dan Mu'tah itu sangat dekat dengan Yerusalem di tanah Palestina yaitu Syams. Apa latar belakangnya? Ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang, utusannya untuk menyampaikan surat kepada Arab Kristen, kabilah Bani Ghassan, ya. Utusan beliau SAW yang bernama Al-Harits bin Umair Al-Azdi dibunuh oleh pemimpin, Ghassan itu sendiri secara langsung. Dan ini bahkan sampai sekarang pun utusan itu adalah seseorang yang harus dilindungi dan tidak boleh dibunuh, dan pembunuhan terhadap utusan atau bahkan diplomat di masa sekarang itu adalah bentuk pernyataan perang. Maka Rasulullah SAW pada Jumadil Awal 8 Hijriah, sekitar 3 atau 4 bulan sebelum penaklukan Makkah, beliau mengutus 3.000 pasukan untuk berangkat ke Syam. Dan kita lihat di sini 3.000 pasukan pada tahun 8 Hijriah. Kita mungkin masih ingat pada 2 Hijriah 300 orang saja yang berangkat dalam pertempuran Badar. Namun 10 kali lipat jumlah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Hanya 6 tahun Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan barakah dan keberhasilan dalam dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan 3.000 pasukan ini diberangkatkan oleh Rasulullah ke Syams, dan untuk kali ini 3 panglima ditunjuk, yaitu Zaid bin Harithah,
anak angkat Rasulullah SAW, Ja'far bin Abu Thalib, ya adik sepupu dari Rasulullah SAW, dan juga Abdullah bin Rawahah, salah satu Ansor yang paling mulia kedudukannya dibandingkan para sahabat lainnya. Dan kali ini Khalid dan Abu Hurairah itu bergabung sebagai prajurit biasa karena Khalid itu baru saja masuk Islam dan Abu Hurairah pun baru saja bergabung dengan Rasulullah berhijrah ke Madinah setelah pertempuran Khaybar. Dalam perjalanan menuju Mu'tah, pasukan Rasulullah SAW, pasukan Muslim yang berangkat ke Syams ini disebut dengan Jaisyul Umara, yaitu ekspedisi para amir, para pemimpin. Mengapa? Karena sepanjang kehidupan Rasulullah SAW di Madinah setelah hijrah, hanya kali ini Rasulullah menunjuk lebih dari satu orang amir atau panglima. Maka para sahabat ketika itu menyebutnya sebagai ekspedisinya atau pertempurannya, pasukannya orang-orang para pemimpin. Nah, ketika mendengar pergerakan pasukan Jaisyul Umara ini, Bani Ghassan kemudian meminta bantuan sekutu-sekutunya dari Arab Kristen dan juga Romawi. Ya, dan juga Romawi. Disebutkan dalam berbagai kitab sirah bahwa mereka mengumpulkan pasukan minimal 100.000 dan bahkan sejarawan Islam yaitu As-Suhaili mengatakan sampai 200.000. Namun jumlah ini jika dibandingkan dengan pasukan Romawi yang bertempur dengan pasukan Persia di masa-masa itu juga, sebagaimana dikatakan dalam surah Ar-Rum bahwa Rasulullah SAW mendapatkan nubuat dari Allah bahwa tidak lama lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Dan dalam pertempuran Romawi melawan Persia, Heraklius melawan Kisra, ya, tidak pernah sekalipun pasukan Romawi maupun Persia itu bisa mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 atau bahkan 200.000. Ya, kita bisa memikirkan bahkan bagaimana mengurus logistik dan perbekalan pasukan yang sebesar itu. Sejumlah sejarawan Islam yang di masa modern itu memperkirakan bahwa jumlah mereka maksimal adalah 10 sampai 15.000 orang. Dan tetap ini adalah jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan 3.000 orang pasukan Islam yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke Syams. Nah, setiba pasukan Muslim di Ma'an, ya Ma'an ini sudah masuk dalam wilayah Syam tapi masih dalam perbatasan. Mereka mendengar tentang jumlah pasukan musuh yang telah berkumpul di Mu'tah dan mereka bimbang. Apakah mereka akan terus maju atau menunggu bantuan dari Rasulullah SAW? Mereka berkemah atau tinggal di Ma'an selama 2 hari sampai akhirnya dalam musyawarah militer, ya, Abdullah bin Rawahah, salah satu komandan, dengan pidato dan syairnya itu berhasil mengokohkan hati para sahabat dan mereka pun maju terus ke arah Mu'tah. Pada hari pertempuran, ya, pertempuran berlangsung dengan sengit antara pasukan Islam dan Arab Kristen dan Romawi. Zaid bin Harithah syahid setelah dikepung oleh musuh, kemudian bendera pasukan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan Ja'far bin Abu Thalib ini merupakan pertempuran Ja'far yang paling pertama yang dia lakukan dan paling terakhir. Sayangnya Ja'far bertarung dengan sangat berani, dengan gagah berani, sampai akhirnya tangan kanannya putus. Kemudian dia memegang bendera pasukan di tangan kirinya, dia terus bertempur dengan apa yang biasa dia lakukan dengan tangan kirinya. Dan tangan kirinya ini pun kemudian putus oleh pasukan musuh dan beliau akhirnya memegang bendera pasukan dengan kedua lengannya saja yang tersisa tanpa tangan. Dan akhirnya dia dibunuh oleh pasukan musuh, pasukan Arab Kristen sampai akhirnya syahid. Dan karena kehilangan dua tangannya ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah akan mengaruniakan Ja'far dengan 2 buah sayap, dan dia akan bisa terbang di surga dengan kedua sayapnya itu dengan bebas sekali. Dan dengan ini Ja'far mendapatkan sebuah julukan yaitu Dzul Janahain, yaitu dia yang memiliki 2 sayap. Kemudian Abdullah bin Rawahah sebagai komandan ketiga sempat ragu. Namun kemudian Allah mengokohkan hatinya, dia ambil alih komando, dia ambil bendera yang ada,
dia bertempur dengan gagah berani, dan sampai akhirnya dia pun syahid. Nah, ketika bendera jatuh, Sabit bin Arqam, salah seorang sahabat itu mengambil bendera perang dan sedikit mundur ke belakang, lalu memanggil para sahabat lainnya yang berada di sekitarnya untuk menunjuk panglima baru. Maka semua mata ketika itu tertuju kepada Khalid bin Al-Walid. Ya. Namun Khalid sempat ragu karena dia adalah seorang Muslim yang baru saja masuk Islam beberapa bulan. Namun pada akhirnya dia menerima tanggung jawab sebagai panglima pasukan Islam. Nah, Nabi SAW diberikan oleh Allah mukjizat untuk menyaksikan langsung kejadian di medan pertempuran Mu'tah ini. Dan beliau kemudian menginformasikan perkembangan kejadian secara langsung kepada para sahabat di Madinah. Ya, saat Ja'far syahid, ya, beliau SAW sangat sedih dan beliau menangis. Kemudian setelah Abdullah bin Rawah syahid, Nabi SAW berkata, kemudian salah seorang dari pedang-pedang Allah mengambil bendera dan Allah berikan mereka kemenangan. Dan dari hadis inilah Khalid bin Walid mendapatkan gelar yang sampai sekarang terkenal, yaitu Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Ya, jadi Khalid bin Walid adalah salah satu dari pedang-pedang Allah. Maka Khalid bertempur dengan sangat sengit sambil memimpin para sahabat lainnya melawan pasukan musuh. Ia bahkan menceritakan bahwa pada hari itu 9 pedangnya patah, dan barulah ketika matahari terbenam, ya, pertempuran tersebut, eh, kedua pasukan beristirahat dan jenazah jenazah ketiga panglima dan syuhada lainnya dikumpulkan untuk dikubur oleh para sahabat. Keesokan harinya Khalid bin Walid dengan siasat dan taktiknya berhasil membuat pasukan musuh terpukul. Dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa Khalid dengan cerdasnya mengubah sayap kanan menjadi sayap kiri, bagian belakang menjadi bagian depan pasukannya. Kemudian di samping itu juga Khalid bin Walid memerintahkan sebagian pasukan untuk pergi ke arah agak jauh tapi banyak pasir di sana, dan dengan berbagai macam cara membuat seolah-olah pasir debu beterbangan untuk menunjukkan bahwa ada pasukan bantuan yang akan membantu pasukan Islam ketika itu. Dengan taktik yang sedemikian, ya, pasukan musuh merasa khawatir bahwa mereka akan dijebak, ya. Mereka akan menghadapi pasukan yang lebih besar lagi dari pasukan bantuan Muslim. Mereka tidak mengejar, dan Khalid bin Walid ketika itu berhasil menarik mundur pasukan Muslim dengan teratur. Demikianlah kesudahan pertempuran Mu'tah. Sebagian berpendapat bahwa pertempuran Mu'tah adalah kemenangan Muslim. Karena dalam hadis Nabi sebelumnya disebutkan bahwa kemudian salah satu dari pedang-pedang Allah mengambil bendera dan Allah memberikan mereka kemenangan. Dan ketika Rasulullah mengatakan ini kemenangan, tentu saja ini adalah salah satu bagian akidah kita untuk mengatakan bahwa ini adalah kemenangan. Tapi wallahu alam, kemenangan bisa didapatkan dari berbagai macam aspek. Mungkin dari aspek yang Rasulullah SAW sampaikan adalah bagaimana pasukan Mu'tah, pasukan Muslim itu bisa pulang dalam keadaan yang sangat sedikit korban jiwa ketika itu. Padahal mereka menghadapi pasukan yang jumlahnya 4-5 kali lebih banyak. Sebagian sejarawan lagi mengatakan bahwa pertempurannya adalah imbang. Namun sebagian sejarawan Islam mengatakan ini adalah kekalahan. Wafatnya Zaid dan Ja'far itu menimbulkan kesedihan mendalam pada Nabi SAW dan para keluarga mereka. Bahkan dalam salah satu hadis, keluarga Ja'far disebutkan mereka menangis secara berlebihan, dan kita ketahui bahwa meratap adalah satu hal yang dilarang dalam Islam. Namun Rasulullah SAW tidak bisa memaksakan kepada keluarga Ja'far untuk tidak meratap karena kondisi kesedihan yang dialami oleh istri maupun keluarga Ja'far yang lain. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikisahkan oleh Aisyah bahwa selama 3 hari beliau menunjukkan kesedihannya di rumah, dan Aisyah bisa melihat bagaimana rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah SAW karena Zaid adalah anak angkatnya, Ja'far adalah adik sepupunya yang sangat dekat dengan dirinya. Barulah setelah 3 hari Nabi SAW menyemangati keluarga Ja'far dan kaum muslimin untuk beraktivitas kembali seperti biasa. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita
untuk semester ini ya, kita akan mulai lagi mungkin pada bulan Januari atau Februari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam sirah-sirah nabawiyah, kisah-kisah sirah nabawiyah sejak pertemuan pertama tentang pertempuran Badar, pertempuran Uhud, kemudian pertempuran Khandaq, perjanjian Al-Hudaybiyah, dan terakhir adalah tentang pertempuran Khaybar dan pertempuran Mu'tah. Semuanya mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum ditutup, silakan jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Ihwafillah, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada semester ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.